Racikan berita. Tadi saya mendengar pembicaraan Saudara Amir bahwa Prabowo Subianto ini berada di hulu. Betul, sebagai presiden, sehingga air itu bisa mengalir kepada muara dan dinikmati oleh anak bangsa sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi yang jadi kenyataan di era Jokowi 10 tahun ini, ternyatanya ada penyelewengan dan penyimpangan. Kalau saya mengatakan yang istilahnya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi air itu dialirkan ke tempat usahanya, sehingga menjadi air aqua, yaitu kepentingan kelompok, ada kepentingan pribadi. Jadi tidak mengalir ke hulu seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Bung Amir, apakah bisa berjalan seperti yang dicita-citakan oleh konstitusi kita dan rakyat Indonesia, yang diharapkan oleh rakyat Indonesia selama kepemimpinan Prabowo Subianto tinggal 4 tahun lagi ini? Ya, saya kira pertama itu semua tergantung kepada kemampuan, kepada tekad dan bagaimana Prabowo memaknai mandat yang dia terima dari rakyat. Nah, dan dia selalu berulang menyatakan bahwa untuk melaksanakan mandat itu maka dia akan bertumpu kepada apa yang ada dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang 45. Iya. Yang saya bilang tadi, posisi dia di hulu mau dialirkan ke muara itu apa? Ya. Pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu berarti tugas polisi dan TNI. Ya. Nah, sekarang dia harus lihat polisi sebagai bawahan dia sudah benar-benar melaksanakan fungsi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia apa tidak? Menurut saya tidak, belum ada. Nah, kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang sudah dilakukan kan berarti rakyat Indonesia ini kan harus pintar, harus cerdas, harus memiliki punya otak sehat gitu kan. Iya. Berdialog tanpa kebencian. Iya. Semua dipikirkan secara baik dan lain-lain sebagainya dan Iya. mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Iya, betul. Yang ketiga adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi kalau bagaimana mencerdaskan bangsa tadi kan beberapa bagian-bagian kebijakan pendidikan seperti membangun sekolah rakyat, kemudian makan gratis. Ini juga upaya untuk membangun kecerdasan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Nah, Dalam satu lagi, kesehatan. dan kesehatan. Ya. Ya. Kemudian terakhir adalah memajukan kesejahteraan umum. Ini internal dulu. Yang menyangkut hubungan dengan pihak luar secara global adalah membangun perdamaian abadi tadi. Ya. Bagaimana? Nah, masalahnya sekarang bagaimana dia melaksanakan itu? Nah, seperti contoh misalnya, kalau air dari hulu mengalir ke muara, pasti di tengah jalan kan ada batu besar yang menghadang. Iya. Barangkali ada pepohonan di sekitar itu yang tumbang, akarnya masuk, tumbang menghadang gitu kan. Ya. Nah, ini yang harus dibersihkan. Iya. Nah, dalam rangka itulah, karena kesalahan yang dilakukan selama 10 tahun era Jokowi, dan juga harus kita akui bahwa di era SBY pun ada beberapa penyimpangan yang kita Betul, betul. 10 tahun. Iya. Berarti ada penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan konstitusional, penyimpangan undang-undang, pelanggaran macam-macam yang terjadi selama 20 tahun ini. Ya. Bagaimana mungkin bisa diselesaikan oleh seorang Prabowo dengan rezimnya hanya dalam waktu 5 tahun? Iya. Nah, oleh karena itu saya harapkan barangkali momentum ini bisa kita manfaatkan. UI Watch membuka diri
Mari kita pelajari tantangan-tantangan apa dihadapi oleh Prabowo. Peluang-peluang apa yang dihadapi oleh Prabowo. Ini dilakukan inventarisasi oleh UI Watch. Lalu kita minta ketemu. Paling tidak, Abu Bakar Basir kan sudah memberikan contoh. Bisa ketemu dengan Dasko, Wakil Ketua DPR. Iya. Nah, sama Jokowi. Nah, barangkali UI Watch bisa memanfaatkan itu yang saya bilang tadi, melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang saya bilang bukan cuma di era Jokowi, tapi di era SBY juga, seperti misalnya masalah Bank Senturi, ada lagi masalah yang tadi Anda bilang gitu kan, yang 35 triliun apa itu? Kondensat segala sampai macam. sekarang tidak terbongkar. 35 triliun sekarang kan aset menjadi Pertamina. Ya kan? Padahal kalau pemberantasan korupsi ini bisa dilakukan secara optimal sebagaimana contoh, maka hasil-hasil sitaannya kan bisa menutup kekurangan APBN. Betul. Kan? Nah, itulah sebabnya maka ada satu hal yang barangkali juga perlu diperhatikan dan barangkali menjadi bahan bagi UI Watch untuk melakukan dialog nanti dengan DPR dan bila perlu dengan Presiden Prabowo adalah undang-undang tentang perampasan aset. Ya, menurutnya sudah berhasil. Andai kata DPR belum punya kehendak untuk itu, maka kan Presiden kan punya kewenangan untuk bikin Perpu. Betul. Betul, gak ada yang sulit Perpu. Kenapa UI Watch tidak bisa memanfaatkan peluang ini, menyusun draft kasarnya, ketemu dengan pimpinan DPR, ketemu dengan timnya Presiden untuk menyerahkan. Jadi kita jangan teriak kritik di luarnya. Jangan hanya mendukung lewat podcast, kritik juga cuma lewat podcast, tapi mari kita ajak dialog secara sadar, dialog secara sehat. Ya kan? Masa Abu Bakar Basir yang sudah 84 tahun pakai tongkat masih bisa datang ke DPR diterima oleh pimpinan DPR, masa UI Watch enggak? Nah, saya kira ini barangkali harapan saya, sehingga apa yang selama ini kita lakukan, kita koreksi melalui podcast atau kita dukung melalui podcast, barangkali sudah saatnya kita tindak lanjuti lagi untuk melakukan dialog secara face to face, baik dengan pihak legislatif maupun dengan pihak eksekutif, yaitu Presiden. Saya kira demikian, Bung Asrul. Saran dari Bung Amir itu sangat-sangat bagus sekali. Oleh karena itu, UI Watch harus mempersiapkan konsep-konsep bagaimana mengatasi korupsi, memberantas korupsi, dan mengatasi APBN yang telah bolong-bolong ini. Satu, saran saya kepada Prabowo, tangkap itu Jokowi karena dia pengkhianat bangsa. Karena korupsi yang terbesar di dunia, termasuk dia salah satunya. Kalau saya sebelum ditangkap, karena apa yang dilakukan oleh Jokowi dan belakangan ini juga kelihatan bahwa dia didukung oleh Luhut, itu hanya untuk kepentingan asing, maka sebenarnya sudah tiba saatnya. Ini memang hanya berlaku di dunia diplomatik, tapi terhadap mereka berdua ini juga, karena mereka lebih memihak kepada kepentingan asing dan merugikan kepentingan nasional kita, maka mungkin UI Watch harus punya keberanian menyatakan bahwa Jokowi dan Luhut adalah persona non grata. Kalau di persona non grata berarti tidak disukai kan? Bukan. Kalau menurut saya arti istilah persona non grata berarti dia diusir dari Indonesia. Justru karena itu saya bilang tadi, apa kan sindiran diplomatiknya begitu. Karena kita berhadapan dengan Jokowi dan Luhut kan bukan berhadapan dengan orang asing. Kalau tapi mereka dua nyata-nyata bekerja untuk kepentingan asing, merugikan kepentingan nasional. Maka jalan pertama adalah UI Watch mengajak bangsa dan rakyat Indonesia untuk menyatakan Jokowi dan Luhut adalah persona non grata. Kalau saya, pengkhianat bangsa telah mengkhianati konstitusi. Siapa saja yang mengkhianati konstitusi berarti dia mengkhianati bangsa. Dan dia bisa ditahan, hasil uang rampokan curiannya itu bisa disita dan bisa diserahkan kepada negara sebagai APBN, kekurangan APBN yang telah dilakukan. Dan saya menduga
bunker yang di rumah Jokowi itu bisa diperiksa dan bisa dirampas untuk negara. Dugaan saya minimal 10.000 triliun sudah ada. Berupa uang asing, berupa emas. Kalau dia bawa ke luar negeri nggak akan mungkin. Dugaan saya. Sebelum dia lari, dia ditangkap, diperiksa. Seperti anekdot Prambos membuat anekdot, saya ceritakan di luar negeri, dan beberapa tokoh-tokoh jenderal dulu zaman Orde Baru sampai kikikan ketawanya. Mungkin Bung Amir nggak tahu kompetensi membuat gajah menangis diadakan di Bangkok. Datanglah seorang Indonesia ke Bangkok, bagaimana membuat gajah itu menangis. Begitu binatang gajah saja peka dan sensitif terhadap penderitaan rakyat. Apa yang diceritakan ini? Datanglah si trio ini, satu orang, dibisikkan ke telinga gajah. Jah, kau tahu nggak? Korupsi sudah nggak tanggung-tanggung di Indonesia. Langsung gajah nih berguling-guling. Menangis. Akhirnya tangannya berember-ember. Ini bukan itu lagi. Udah menggunung korupsi yang merusak kehidupan berbangsa bernegara. Kalau dia sudah ditahan, paling gampang. Istilahnya satu lagi, suruh memeras baju yang sudah dicuci, kering kena matahari, dipegang lagi sama pejabat Indonesia, masih bisa keluar. Berarti tukang perasnya itu kan pejabat kita pada tempoh hari itu. Itulah sindiran daripada Prambos. Itu yang saya tangkap. Jadi jangan dia itu dipersonan geratakan keluar. Tangkap. Dengan sendirinya si Gibran pun mengundurkan diri. Sekian, itu solusinya. Racikan Berita